Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu keempat ini, bulan April, masih diberikan kuat sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan bagi kami. Kami ada sampai hari ini. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman Yahweh yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat 15 yang berbunyi demikian. Dan sementara mereka pergi, tampaklah beberapa orang penjaga yang masuk ke kota. Mereka memberitahukan kepada para imam kepala segala hal yang telah terjadi. Dan setelah dikumpulkan bersama para tua-tua dan dengan mengambil kesepakatan, mereka memberikan banyak keping perak kepada para prajurit itu, sambil berkata, "Katakanlah bahwa para muridnya mencuri dia dengan datang pada malam hari sementara kami tertidur. Dan sekiranya hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan membujuknya dan akan membuat kamu lepas dari kekhawatiran." Dan setelah menerima uang perak itu, mereka melakukan sebagaimana mereka telah diajari, dan perkataan ini telah tersiar ke antara orang-orang Yahudi sampai hari ini. Saudara, peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, di satu sisi para murid juga pengikut Tuhan Yesus sangat senang. Tetapi di satu sisi ahli-ahli Taurat atau mahkamah agama merasa sangat dirugikan. Karena apa? Mereka berpikir Yesus HaMasiah sama seperti nabi-nabi yang lain, lahir, hidup, mati, udah sampai di situ. Tapi begitu dia mengatakan, sewaktu Tuhan Yesus masih hidup, dia berkata, "Aku akan disalibkan, hari ketiga aku bangkit." Maka kita tahu kubur Yesus dijaga oleh prajurit-prajurit supaya mereka mengatakan jangan lagi muncul penyesatan. Mereka anggap perkataan daripada Tuhan Yesus itu adalah menyesatkan. Hari ini saya berikan tema menolak kebangkitan Yesus. Sekali lagi, menolak kebangkitan Yesus. Kita tahu yang membuat keputusan tadi menolak kebangkitan Yesus itu adalah mahkamah agama. Harusnya mahkamah agama ini mengajarkan kebenaran, menyampaikan mana yang benar, mana yang salah, bukan memutarbalikkan fakta. Tapi kita perhatikan di sini, mereka menyogok prajurit-prajurit yang jaga kubur daripada Yesus itu dengan banyak uang supaya memutarbalikkan fakta, bilang dia bukan bangkit tapi dicuri murid-muridnya pada waktu malam hari. Karena ini perkataan daripada yaitu para imam. Orang itu mengatakan hari ketiga dia bangkit, jangan muncul lagi penyesatan. Dan ternyata adalah penyesat itu adalah mahkamah agama tadi. Saudaraku, pertama-tama mengapa kita harus tahu mengapakah mahkamah agama ini menolak kebangkitan Yesus? Pertama-tama kita tahu iblis memperalat mahkamah agama
Karena iblis itu bapak segala dusta. Ya, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan bahwa iblis itu adalah bapak dari segala dusta. Jadi mahkamah agama ini diperalat oleh iblis agar membuat pernyataan Tuhan Yesus bukan bangkit tapi dicuri murid-muridnya. Itulah dusta. Mengatakan yang tidak sesungguhnya, memutarbalikkan fakta. Jadi akhir-akhir ini banyak orang sering lebih percaya kepada perkataan dusta daripada firman Yahweh. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu sama seperti nabi-nabi yang lain. Kata siapa? Yesus itu bukan sama seperti nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain diciptakan, lahir, hidup, mati. Tapi Tuhan Yesus, dia dari Roh Kudus berubah jadi manusia. Dia Yahweh yang berubah jadi manusia. Lahir, hidup, membuat banyak mujizat. Disalibkan menggantikan dosa manusia. Bangkit dari kubur, naik ke surga. Maka iblis memakai mahkamah agama supaya jangan diakui kebangkitan Yesus. Karena itu pekerjaan iblis selalu berdusta. Jadi hati-hati, saudara yang hidup dalam dusta, tunggu tanggal mainnya akan dibukakan pada hari penghakiman nanti. Yang kedua, kenapa mahkamah agama menolak kebangkitan Yesus? Bangkitnya Yesus dari kematian menggagalkan misi daripada iblis. Sekali lagi, menggagalkan misi daripada iblis. Bangkitnya Yesus dari kematian menggagalkan misi daripada iblis. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi dengan hidupnya Yesus dari kematian, visi misi daripada iblis itu gagal, mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau Tuhan Yesus bangkit dari kematian, berarti visi misinya gagal. Makanya dipakailah mahkamah agama untuk menolak kebangkitan Yesus. Jadi di dalam diri saudara dan saya, jangan engkau menganggap kebangkitan Yesus itu seperti biasa-biasa saja. Belum pernah ada yang bangkit dari kematian, lahir, hidup, mati, hidup lagi, tidak ada. Sampai hari ini manusia baru sampai 3 poin, lahir, hidup, mati, masih dalam kubur. Tapi Tuhan Yesus sudah lahir, hidup, ya, lahir, hidup, mati, bangkit lagi dari kematian. Jadi ini sangat-sangat benci bagi orang Yahudi, khususnya mahkamah agama tadi. Dan iblis memperalat mereka agar misinya iblis itu seolah-olah tetap berjalan. Maka hati-hati saudara yang tidak percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus. Ya, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 23, sia-sialah pemberitaan kami, pemberitaan Injil, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, percuma kami memberitakan Injil. Tidak ada kehidupan bagi orang mati. Tapi yang benar adalah Mesias sudah bangkit dari kematian, memberikan kehidupan supaya yang menerima dia memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi ini yang jelas. Yang ketiga, saudaraku, mengapa menolak kebangkitan Yesus? Iblis sangat benci dengan kehidupan kekal. Sekali lagi, iblis sangat benci dengan kehidupan kekal karena iblis sadar dia sudah pasti masuk neraka. Maka dengan bangkitnya Yesus dari kematian, berarti gagallah yang dia sudah programkan untuk manusia nanti sama-sama di neraka. Ternyata Yesus kalahkan, yaitu kematian.
Maka dalam hal ini kita tahu dalam Yohanes pasal 11 ayat 25-26 dikatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas di sini dia adalah kebangkitan dan hidup. Seandainya Tuhan Yesus tadi lahir, hidup, mati, enggak bangkit lagi, berarti apa yang diomongkan ini tidak benar. Tapi dibuktikan akulah kebangkitan, ya, akulah kehidupan. Dan dia memberikan jaminan hidup kekal. Jadi iblis sangat benci dengan kehidupan kekal di surga, maka dia pakai mahkamah agama untuk menolak kebangkitan Yesus. Yang keempat, kebangkitan Yesus menggagalkan maut atau neraka. Sebab bangkitnya Yesus dari kematian berarti ada harapan bagi manusia yang berdosa bisa bangkit lagi dari kematian. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 57, Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan maut sudah dikalahkan. Syukur kepada Elohim yang memberikan kemenangan kepada kita melalui Yeshua HaMasyiah. Jadi kita perhatikan, iblis itu enggak suka kalau manusia itu bisa bangkit dari kematian atau bisa digagalkan neraka maut tadi. Maka iblis memakai berbagai cara agar manusia terjerat di dalam ketidakpercayaan kemahakuasaan daripada Yahweh itu. Maka hati-hati saudaraku. Ini akhir zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kalinya. Jangan selalu berpikir, mana mungkin, gak mungkinlah persoalan hidupku begini berat, tantangan hidup begini berat, apa mungkin ada kemenangan? Engkau terlalu picik menilai kuasa daripada Yahweh itu. Kalau kematian saja dia bisa kalahkan, urusan dunia ini hal yang kecil bagi dia. Oleh karena itu jangan engkau juga menolak kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Yang terakhir saudaraku, kenapa iblis menolak kebangkitan Yesus? Kebangkitan Yesus melahirkan kita kembali, artinya memberikan kita jaminan hidup yang kekal. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10-11 dan Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Siapa yang melihat Putra dan percaya kepadanya, aku memberikan hidup yang kekal kepadanya. Nanti akhir zaman aku bangkitkan. Seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian, apakah dia bisa membangkitkan orang mati? Jelas tidak bisa. Tapi dia buktikan dia kalahkan kematian, dia bangkit dari kematian. Artinya orang yang menerima Tuhan Yesus lahir kembali menjadi kehidupan yang baru, dijamin masuk surga. Oleh karena itu, kalau kematian saja dikalahkan, berapa minggu lalu saya katakan seluruh hidup kita sudah ditebus melalui tubuh dan darah Yesus HaMasyiah. Dia bangkit dari kematian, dia kalahkan maut itu, dia ambil kunci kerjaan maut itu, dan dia naik ke surga. Jadi urusan hal-hal yang kecil di dunia ini, jangan engkau terlalu berfokus kepada itu. Jangan juga engkau secara tidak langsung menolak kuasa kebangkitan Yesus. Kalau kematian saja dia bisa kalahkan, dia bisa mengalahkan segala ketidakmungkinan di dalam hidupmu. Yang penting kamu bersandar kepada dia, pegang teguh janji firman Yahweh, maka terjadi kuasa yang dahsyat di dalam dirimu. Terlebih utama engkau dijamin masuk dalam kerajaan surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Biar kami meyakini bahwa kuasa kebangkitan-Mu nyata dan dahsyat, memberikan kemenangan, kekuatan, jaminan keselamatan kepada kami. Kami tidak mau percaya lagi tipu daya daripada si iblis. Kalau memperalat tadi mahkamah agama, sekarang ini juga banyak orang seolah-olah pengetahuan jalan keluar daripada semuanya. Ampuni kami tahu jalan keluar hanya ada pada Tuhan Yesus HaMasiah. Berkati firman-Mu ini, tumbuhkan, hidupkan dalam setiap hati anak-anak-Mu, supaya otoritas kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam hidup kami setiap saat. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati seluruh gereja-Mu, persatukan semua, seluruh hamba-hamba-Mu persatukan. Berkati bangsa dan negara kami, supaya tetap aman dan terkendali. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.